Dewa. Tapi gue jujur ya. Oh, Sheila. Gue baru inget. Gue tuh tahu bokep gara-gara Limp Bizkit sih. Kenapa gitu? Gara-gara ada fuck-fucknya ya? Oke, yuk. Mulai nih ya. Yuk. 3, 2, 1. Hai semua, gue Juju. Anjir diem. Men, Ja. Emang gua dulu ya? Oh iya. Lupa. Ulang. Oh iya. Hai semua, gue Juju. Gue Eja. Gue Anto. Selamat datang di podcast Double Tape. Podcast yang membahas sebuah cerita dari dua sisi. Anjay. Double tap. Iya. Double tap apa nih, Ju? Double tap filosofi double tap, Ju. Double tap itu filosofinya banyak, men. Mm-mm. Lo tahu kan, double tap itu bentuknya gimana? Enggak. Gimana tuh? Jadi biasanya kan bulat ya. Bulat itu kan biasanya kan identik sama yang empuk-empuk gitu ya. Wah, aduh. Dia ngomong salah ya. Nah, biasanya tuh yang bulat dan empuk tuh banyak digemari sama banyak orang. Oh, kayak kue cubit ya. Kayak cubit gitu, kayak bakpao, marshmallow gitu. Si Eja soal imut banget marshmallow sebelumnya. Gak, lu kan kalau marshmallow, kalau lu bejek tuh kayak apa gitu kan? Kayak apa? Marshmallow dibejek tuh. Aduh. Ya, kayak marshmallow lah. Iya. Bener juga ya. Nah, jadi maksud gue harapan gue tuh podcast kita nih banyak digemari sama banyak orang dari seluruh segmen. Waduh, mantap. Amin. Empuk juga ya, empuk ya. Iya kan, empuk juga. Gitu kan enak. Kenapa kalau empuk enak sih? Emang enak sih ya? Ya emang enak. Contoh ada contoh misalnya kita mau tidur. Kan kita harus tidur tempat yang empuk-empuk. Oh iya. Lebih dan enak jadinya ya. Nyaman, iya. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih? Bahas apa nih kita hari ini? Bahas apa ya? Jujur sih gue nggak ada materi yang spesifik gitu. Apa ya? Bahas lagu-lagu aja deh, yang pernah lo dengerin gitu. Banyak dong. Maksudnya dari kita dulu gitu ya, dari zaman dulu gitu ya. Iya, dari zaman dulu gitu. Kayak gini lah, lagu pertama yang lo dengerin, gue apa ya? Lagu pertama kali gue dengerin ya? Kalau gue lupa men. Lagu pertama kali yang benar-benar gue dengerin. Gue SD ya. Kalau gue tuh SD tuh ada Air Supply sama Michael Sturrock tuh. Udah kenyang tuh gue kaset bokap gue tuh. Oh iya, gue Air Supply sama Peter Cetera. Ya kan lo. Oh iya benar. Kalau Air Supply sama lo udah punya inilah koneksi mendengar dari episode yang sebelum-sebelumnya lah. Oh, itu ada cerita sih gue Air Supply itu sama bokap gue. Mengenang lah ya Air Supply. Tapi gue tuh waktu SD sebetulnya lo bokap gue ngenalin itu Bon Jovi, Air Supply gitu-gitu sih. Tapi kalau yang benar-benar suka banget waktu gue SD, gue tuh demen banget lagunya Limp Bizkit, man. Oh ya, sama lah Limp Bizkit lah, the best sih. Kalau Limp Bizkit. Waktu namanya bocah, kan liriknya bahasa Inggris ya. Kan nggak ngerti ya. Asal ngomong aja tuh, pak doang gitu. Ngertinya bagian itu doang. Iya. Nyanyi juga cuman liriknya juga jelas anjir. Iya. Waktu gue kecil SD gitu ya. Gue ingat banget tuh gue sekitar SD kelas berapa ya? Awal-awal lah, kelas 2, kelas 3 itu beli kaset Limp Bizkit juga. Itu setiap kali gue nyetel di kamar tuh pasti orang tua kita kayak, ini lagu apa sih? Marah-marah, ternyata sih gitu ya. Iya. Kayak ada gap. Ya emang zaman mereka beda sih ya. Beda. Tapi kok alasan gue kenapa gue suka Limp Bizkit itu simply gue suka sama gitaris ya, Wes Borland itu. Iya. Karena mukanya dicat-cat gitu kan, kayak jadi apa gitu kan. Jadi gue pengen gitu. Gue pengen kayak dia dicat-cat gitu badannya gitu. Dan dia doang sendiri ya, yang personil lain tuh nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Ya, itu ciri khasnya lah sama Fred Durst dengan topi baseball cap-nya itu. Yoi. New York Yankees.
Nah, gue abis Limp Bizkit tuh pas Linkin Park lah, nggak jauh-jauh. Nah, Linkin gue juga suka dengerin sih. Lu Linkin lagu yang lu suka apa? Yang the best menurut lu lah lagu Linkin. Gua nih. Gue Indian Oh, Oh, ya Indian. sama lagi Cumi. Sama lagi. Nah, gue ganti lah. Ya apa? Ya dulu ganti dah, coba gue Indian. Gue Crawling deh. Oh, kalau gue ini One Step Closer. Di single pertama dia ya, Hybrid Theory itu ya. Bukannya Paper Cut ya single pertamanya ya? Antara Papercut atau itulah, gue nggak tahu. Aduh lupa Ah. Gue cuy. lupa. Pokoknya One Step Closer tuh gue inget banget. Apa? Gimana sih liriknya? Lah, One Step Closer Indian. Blablabla. Oh itu SD tuh. Atau SD tuh Itu cuman, SD cuy. cuman tahunya blablabla. Tapi kalau lu bisa nge-rap, itu kan dulu tuh kalau misalnya lu beli kaset ya, di belakang kan ada liriknya tuh. Oh iya. Nah, itu kalau lu hafal, terus lu nge-rap gitu, nge-rap lagunya Linkin di sekolah tuh dulu udah paling keren cuy. Udah kayak dewa aja tuh. Yoi. gue inget banget tuh kalau di kasetnya ya, covernya tuh liriknya fontnya kecil-kecil karena nge-rap. Iya. Iya, Iya. panjang ya. Iya. Mike Shinoda, asik Mike Shinoda. Tapi jujur dulu gue juga suka Indian kan. Ya gue dulu pernah tuh ngapalin rapnya Indian itu tuh. Tapi It's ya, the sweet one thing, asik lah. I don't know why. Oh iya. Itu udah paling the best lah, one thing I don't know why itu udah paling the best lah. Itu keren banget. Di video klipnya kan tuh kan gaya-gayanya itu, yang dia jalan-jalan itu tuh, ingat gak sih? Iya, inget sih dia ya di nggak tahu Sambil kayak di tower gitu nggak sih? Nah, Green terus screen lah. si Mike Shinoda-nya kan jalannya tuh kayak setengah jongkok gitu kan. Masa sih? Nah, Gue lu lupa aja. video klipnya Wasir ya? pas nah gue tuh katain begitu tuh waktu gue zaman bocah, gue membayangkan diri gue ke Mike Shinoda gitu, jadi gue sambil nge-rap jalannya setengah jongkok gitu, stimulan apa lu pasir Minta jongkok, ambeien. padahal Aduh. gue tuh pengennya bangga gitu, keren, cuman dikira wasir anjir. Sedih. Aduh. Hayalan bocah ya. Tapi BTW nih, kalau ngomongin SD Limp Bizkit ya, gue juga termasuk yang doyan Limp Bizkit pas SD. Terus waktu itu kan ya liriknya gitulah ya, dan itu memang di covernya sebenarnya udah ada tulisan parental advisory kan sebenarnya ya. Jadi Iya benar. tapi mungkin Yang orang tua dimana kita juga nggak ngerti. Iya, yang dimana kita juga nggak ngerti dan orang tua kita juga mungkin nggak ngerti gitu ya. Terus sampai pada satu saat itu gue inget banget dulu nama guru IPA gue dulu ya. Istilahnya sih IPA atau apa ya dulu. Waktu pas SD itu namanya Bu. Pak Soleh. Bukan, ibu-ibu. Beda sekolah kita. Bu Soleh berarti. Bukan, Oh, bukan. Bu Soleha. Kalah. Nah jadi dia bilang gini cuy. Jadi kan gue lupa gitu sih ada yang nyanyi lagunya Limp Bizkit, terus entah yang apa, pokoknya ada fak-faknya, terus guru gue bilang gini, astagfirullahalazim, kamu nggak boleh loh nyanyi-nyanyi lagu kayak gitu, kamu tahu nggak artinya fak itu apa? Enggak, fak itu artinya bersetubuh gitu. Terus lu agak trauma. Enggak lah. Gue kan dari SD bandel. Oh. Mungkin lo jadinya kalau apa-apa bersetubuh gitu. Kan aneh. Aneh banget. Terus semenjak saat itu langsung gua hati-hati gitu banget kalau dengerin itu lagu-lagunya Limp Bizkit, album Chocolate Starfish ya. Itu Iya. di rumah gitu. Gua bener-bener hati-hati banget, nggak mau gue setel gitu. Sampai pas ada Walkman waktu itu baru tuh gue setel keras-keras gitu ya kan, gue dengerin sendiri gitu tuh. Cerita gue tentang Limp Bizkit tuh pas SD. Parah sih emang. Gue keingetan nih. Gue gak tahu sih ini. Tapi bagi gue ini lucu sih. Jadi gue juga pernah tuh, gue nyanyi-nyanyi lagunya Limp Bizkit pas gue di sekolah. Terus gue lupa namanya sih. Pokoknya guru bahasa Indonesia itu ngikutin gue gitu kan. Jangan ngomongin fak-fak gitu. Itu artinya jelek gitu kan. Tanya dong gue, namanya bocah kan. Emang artinya apa gitu kan. Terus dijelasin sama dia, itu artinya dewasa gitu. Hah,
Terus bingung kan gue, dewasa artinya. Ya kan nggak apa-apa juga dong, kan dewasa kan nggak jelek, menurut gue gitu kan. Gitu kan. Terus akhirnya, jadi maksudnya dewasa itu jadi artinya sebenarnya artinya dia bersetubuh gitu kan. Makin bingung gue, bersetubuh gitu. Apaan bersetubuh? Gak ngerti gitu. Kamu tahu Terus bersenggama nggak senggama? anjir. Makin bingung gue. Tambah dijelasin tambah Gue susah. makin bingung anjir. Terus gue bingung. Bahasanya nggak Gimana? memang sulit ya. Terus Sulit. bersenggama apa Pak gitu kan. Terus dia bingung lagi, bersenggama gimana ya? Pokoknya pria menggagahi wanita. Makin bingung gue anjir. Kok pria menggagahi wanita? Ya gue dijelasin Ya kayak gitu. Ya udah kan, akhirnya gue pulang dengan pertanyaan-pertanyaan itu tuh. Apa itu? Apa itu bersetubuh? Apa itu bersenggama? Apa itu pria menggagahi wanita? Datang lagi gue, terus gue tuh masih Bentar, ini yang ngarahnya kayak ke cerita jorok dah. nggak jerak aja. Oh enggak. Lanjut aman. Mestinya sih. Mudah-mudahan. Lu pulang ke rumah. Gue tuh ada rutin, kayak pokoknya setiap hari tuh bokap gue tuh selalu kayak pulang kerja tuh dia kayak nanya gitu kan, belajar apa gitu kan. Terus tadi diajarin apa sama gurunya gitu kan, ada PR apa enggak, pokoknya ngeliatin gue gitu. Ya bokap sayang sama gue lah gitu. Gitu. Akhirnya bokap gue datang pulang kan kerja, terus tanya gitu kan, belajar apa gitu. Ya biasalah gini-gini. Terus gue nanya kan, Pak, bersetubuh itu apa? Panas muka gue anjir, mukanya merah gitu kan. Gitu. Kamu belajar dari mana itu? Ini maksudnya bersenggama gitu kan. Mau gimana? Kamu tahu dari mana? Enggak kayak pria menggagahi wanita. Akhirnya gue dipukul anjir. Anjir dia apa? Sedih. Digampar. Gue gamparin anjir. Tapi jujur ya, kalau lu ditanya anak kecil lah, terlepas anak siapa, lu bakal jawab apa emang? Nah, udah. Itu bisa jadi satu podcast sendiri tuh makanya. Iya ya. Ya emang bingung sih. Bingung sih gue juga. Iya ya, itu dia lah, nggak ada jawaban yang tepat kayaknya. Iya nggak salah juga sih gurunya si Juju sih. Salah gue salah sih. Aja ketika ngomong bersenggama tuh nggak bukan bahasa yang umum aja. Dia mencari masalah aja. Cuma kan Limp Bizkit kan kalau gue kan Limp Bizkit waktu SD. Emang dia kan alirannya new metal kan. Iya. Nah, SMP tuh gue makin menjurus tuh aliran gue kayak ke lagu-lagu keras. Waktu SMP gue tuh suka banget. Contoh. Lagu keras. Lagu keras contoh ya kayak Limp Bizkit lagu keras kan, teriak-teriak gitu kan. Kalau dibandingin sama lagu misalnya apa ya, Hijau Daun, beda kan tuh. Anjir, Kuning Telur. Kuning telur, hijau daun, apalagi nih? Merah Delima. Sirih kuning. Sirih kuning, nona. Iya, maksudnya keras tuh yang kayak rock. Ya. Lebih ke metal lah. Lebih ke metal. Okay. Waktu SMP tuh gue jatuh cinta banget sama System of a Down. Oh iya. Itu gue gara-gara MTV sih, lagu yang Toxicity itu. Drumnya tuh gue, itu menurut gue sih pada zaman itu ya, ini drummer the best ever kata gue gitu. Begitu kan. Habis itu ya biasa lah gue nyari ngulik-ngulik gitu kan. Gue dulu jajan ke Blok M. Oke. Blok M, di situ gue nemu Slipknot. Pertama kali gue nemu Slipknot di situ tuh. Gue beli. Ketemu langsung. Ketemu langsung, salaman di Blok M. Di Blok M. Kayak itu anak pang yang dibilang sama si Eja dulu dah. Oh, enggak, bukan. Bukan. Anak pang yang kemarin kita edit itu kayaknya ya. Sebenarnya Slipknot tuh lu lagi toko lagu gitu, lagi di toko kaset. Nyari DVD. Oh, DVD apa nih kau betul niatnya awal? Tadi gue nyari lagu-lagu MP3-nya System of Down sama kayak live-nya System of Down. Tiba-tiba nemu DVD-nya Slipknot yang live Disaster Piece di London 2002. Oh, gue nggak tahu tuh. Ada dia live di London. Oh, oke. Di situ
kan lambangnya kan keren gitu ya, kayak satanik jelas gitu kan. Hmm. Gue beli aja tuh. Gue langsung suka sama Slipknot. Oh anjir nih keren nih. Yang tadinya gue bilang John Nolmayan itu drummer terkeren, jadi pindah ke Joy Jordison. Anjir. Mantap. Karena gue Kalau gue ngelihat tahu lagu Slipknot apa ya waktu itu? yang paling gue suka Hmm. Yang banyak sih, awal-awal. kayak Wait and Bleed, Wah. Heretic Anthem, apa Disaster Priest itu kan, itu satu lagunya. Oh. People Equal Gue Shit. jujur gue nggak tahu lagi. Gak ada yang gue tunggu, cuma tahu Duality doang. Oh Duality mah lagu-lagu yang kesini-siniannya, Oh. rada-rada baru gitu. Gue malah nggak pernah sih gue dengerin Slipknot, nggak pernah gue. Berame kan tuh bersembilan ya? Bersembilan orang, personilnya 9. Dia kayak Kerja kelompok. Pasti ada yang gabut. ada yang gabut kan, emang yang gabut yang bukan Perkusi gabut ya? sih, perkusi ya, tapi jadinya sih jatuhnya itu lebih ke performance ya, jadi ngeramein panggung sih gitu. Hmm. Perkusi gitu mah mukulin gentong gitu-gitu nggak kedengeran Gue tahu sebetulnya. di Duality dia pakai stick baseball anjir mukul tiang. Bang ini ngapain ya orang, tapi keren juga sih. Live-nya dia keren sih hitungannya. Beda dari yang lain lah live-nya si Slipknot. Karena bersembilan lah. Iya, Mungkin di beda. belakang ada yang debus, kita nggak tahu. Tapi bener loh, jadi sebetulnya kalau sistem Slipknot itu bukan debus sih, maksud gue lebih ke apa namanya, ada ritual-ritualnya tuh pas mau manggung tuh biasanya, terutama si yang perkusinya yang badut, gue lupa namanya siapa sih. Itu dia kadang suka nancepin apa kepala babi gitu. Hah? Wah, serem banget. Terus muntah dulu biasa gitu. Ada ritual gitunya lah. Masuk angin. Masuk angin kayak sih. Jadi kayak beneran satanik gitu dong ya? Iya. Baru gue bilang, jangan tuh tahu sih. kayak ritual persembahan. Tapi kalau menurut gue mah kayak lebih gaya-gayaan doang sih. Gimmick ya? Gimmick sih menurut gue mah. Gue baru tahu tuh, buat info tuh. Ritual-ritual. Wah, kayaknya seru juga nanti kita bahas-bahas ritual-ritual. Iya, ritual panggung ya? Iya sih. Kalau lo pada SMP, apa? Move on kemana tuh lagunya? Wah, Ja. Apa nih, SMP? SMP tuh gue, jujur nih, gue SMP tuh baru banget dikenalin sama teman-teman gue waktu itu lagu-lagu 90s, terus Beatles juga tuh pas SMP tuh gue. Oh, lo Beatles tahu dari SMP ya? Iya, dari SMP gue dikenalin sama Beatles sama teman-teman gue tuh. Tapi dari teman gue ya. Sorry, Ja, gue motong. Beatles malah gue tuh SMP gue jujur gue benci. Kayak, oh ya? Iya, karena waktu itu gue mikirnya cowok tuh lagu harus metal gitu. Oh. Lagu cengeng, gue mikirnya gitu. Padahal gue pada saat itu gue dari SD malah kalau gue tuh dengerin punk gue, melodic punk ya. Kayak Blink-182 itu gue dari SD gitu udah suka yang Take Off Your Pants and Jacket ya, albumnya tuh. Nah itu tuh gue suka banget tuh dari SD. Tapi begitu gue denger Beatles, mungkin kayak kuping gue lebih itu kali ya, lebih demokratis gitu kali ya, lebih. Gue nggak paham maksudnya apa. Gue jadi kayak Vicky itu Prasetyo gue. Enggak, lu udah kayak mau orasi tau gak sih? Demokrasi. Udah kayak kuping bisa demokrasi. Kayak kebebasan berpendapat gitu. Iya. Tapi serius cuy, jadi pada saat gue dengerin Beatles, gue pertama dikenalin Beatles apa ya? Oh, gue pertama kali dicekokin Beatles itu, lu pernah nonton film I Am Sam nggak? Belum. Gue tahu. Apa tuh? Gue tahu yang bapaknya apa ya, mentally disable atau disable gue lupa. Mentally disable kan. Terus anaknya si Dakota Fanning kan. Wah, gue itu keren banget. Oh, kayak gue tahu tuh kayak dia tuh mental disable terus jadi normal gara-gara dengar lagu Beatles gitu. Kan enggak. Lebih tragis dari itu, lo harus nonton sih, Ju. Apa judulnya apa? Kali kalau nggak tahu nggak kita musuhin kok. Iya. Judulnya apa? I Am Sam. I Am Sam. Nah, seru nih, ntar kita bahas-bahas movie juga seru ya. Yoi.
Jadi di I Am Sam ini tuh original soundtracknya tuh Beatles semua, tapi Beatles yang udah Oh. covered ya, bukan yang udah di cover sama siapa ya bandnya, gue lupa. Nah itu ada satu scene dia lagi berdua gitu jadi si I Am Sam ini bapaknya ini namanya Sam. Dia kayak bener tadi kata Anto, dia mental disable kayak gitu ya. Tapi dia punya anak. Nah, dia berdua sama anaknya itu lagi naik sepeda, terus back songnya itu Two of Us, cuy. Wah, itu Oh. bener-bener sih, itu yoi. Yoi itu gua sekarang aja merinding, cuy. Jadi lo harus nonton. Itu the best lah pokoknya. Nah, anyway itu dari situ gue taunya The Beatles tuh banyak tuh dari situ. Terus gue mulai bongkar-bongkar lagu-lagunya kayak gitu. Padahal dulu mah belum ada Spotify ya. Gue juga lupa gue dapet dari mana gitu. Ya kopi-kopi lah palingnya. Aduh, gue juga jadi pengen ini ada ini Gimana tuh? ada Toh? apa ya? Line di film itu yang dia tuh Hmm. bahas lagu beat, tapi lupa lagi gue. Aduh, gue Harus juga ini. lupa. Apa ya? Pokoknya ya itu deh nanti kita tambahin lah. Terus Gue juga lupa. si anaknya itu namanya Lucy, cuy. Oh, Si Lucy in Dakota the Fanning. Sky. Yoi, terus itu Lucy in the Sky itu dinyanyiin, di back songin itu pas ya nanti nonton aja lah. Pokoknya the best lah itu film itu menurut gua. Apalagi kalau lu memang mencintai Beatles gitu itu lu harus banget nonton itu. Kayak seru Ya, nih itu sih kalau kita salah satu bahas. film yang bahas Beatles cukup Nah ya, bagus. bahas Nah, film-film yang bahas Beatles tuh kayak seru sih, bener. Setuju gua. seru banget. Ya. Kalau lu gimana? Toh, lu kalau SMP Gua dengerin apa SMP? itu gue inget banget gue ada 2 fase. Fase awal itu gue lebih ke Brit rock, which is Radiohead sama Muse. Radiohead udah dari SMP lu ya? Terus ada John Mayer dikit. Nah, terakhir tuh Iya, John Mayer juga. Wajar udah John Mayer aja. Iya, itu Continuum, men. Continuum baru keluar Iya, tuh. Continuum. Album terbaik. Ya, album terbaik. Nah, terus gue itu pas terakhir itu udah kenal Laruku, gara-gara Final Fantasy aja. Jadi gue mulai mendalami Dr. J lah ya, soal dari Laruku, terus lari ke soundtracknya Samurai X. Oh. Laruku lari ke Laruku. Samurai X. Nah itu gue ada 2 fase lah itu. Gue juga sampai lupa nyebut tuh tadi kayak John Mayer juga. John Mayer lu. Enggak cuy, tapi gue pertama kali dengerin ini apa No Such a Thing tuh pas SMP tuh. Tapi gue lupa tuh No Such a Thing di mana ya? Lagunya. Gue juga denger lagu No Such a Thing itu di kayak kompilasi kaset gitu dulu. Pernah denger kompilasi apa lupa juga. Terus temen gue ada yang bisa gitarannya gitu, terus gila keren banget ya. Susah loh itu. SMP bisa main lagu No Such a Thing. Gak ada yang gampang kayaknya album itu. Iya, lagunya John Mayer mah gak ada yang gampang. Gak ada yang gampang, iya. Dia mah bikin lagu mah susah lah dikulik. Susah dikulik ya, benar-benar. Nah, sekarang SMA nih. Biasanya kan SMA itu kan zaman-zaman masih ini apa? Labil lah ya. Iya. Lu kali gitu. Lu aja yang labil, gue enggak. Ngajak sih. Transisi kan. Transisi biasanya kan. Mencari jati diri ya, kalau kata ibu-ibu ya. Waktu SMA mencari jati diri tuh kata-kata yang sama bukan Gen Z gitu. Kalau Gen Z mah sekarang udah bukan mencari jati diri lagi, namanya apa ya? Apa? Mencari cuan. cuan. SMA Ju, gimana Ju? Kalau gue ya waktu SMA tuh gue masih kacamata kuda gitu sih. Jadi gue bener-bener makin ngedalamin lagu-lagu metal lah, keras lah gitu kan. Bahkan emo gitu, gue nggak suka tuh, kayak MCR gitu. Gue juga nggak kena banget gue. Padahal kan waktu SMA itu kan kayak zamannya emo kan. Gue SMP akhir ke SMA sih. SMP akhir ya.
gue nggak masuk tuh lagu-lagu emo tuh kayak soalnya kan lirik-liriknya cengeng ya. Wah, gue nggak Iya. denger sih Rick jujur. Tapi ngomongin cinta lah emang bener. Gitu kan. Nah, Gue makin ngedalamin tuh lagu-lagu metal kayak Lamb of God, Kill Switch Engage, Black Dahlia gitu kan. Terus ya Oh System of ini yang Down. bener-bener udah mulai heavy metal. Terus waktu System of Down gue ngumpulin semua ini tuh album itu dari albumnya ya System of Down, terus Toxicity, terus Still This Album, Mesmerize. Nah itu Mesmerize menurut gue album the best ya mereka sih, Mesmerize sama Hypnotize tuh. Mesmerize apa sih yang hits tuh? Yang di video klipin sih BYOB. Oh, BYOB, Bring Your Own Bomb. Itu Terus SMA ya? Oh iya itu SMA ya. Hmm. sebetulnya sih kasetnya mah keluar SMP-an gitu, tapi kayaknya baru nyampe Indonesianya, nggak tahu apa. Ya gue sih, kalau gue sih pribadi baru dalaminnya tuh pas gue SMA sih, dalamin System of Down. Waktu pas SMP gue tau Toxicity doang, gitu. Gitu. Tapi dulu tuh kayaknya zaman dulu tuh System of Down tuh kayak against terhadap government gitu sih. Iya kan ya? Wah, Ya, gua nggak gue nggak merhatiin tuh. perhatiin sih. Sama, gue juga nggak perhatiin. Belum penasaran itu gue. Soalnya Ya kan itu lagu yang tandanya si Juju emang suka banget tuh kali ya. Sampai dia tahu Lu tuh. udah mendalami loh. karena dia tuh apa kayak nggak setuju banget sama dulu kan zamannya Amerika tuh invasi ke Irak, Afghanistan tuh. Ah, Terus dia nggak setuju gitu. Makanya dia bikin lagu BYOB itu. What you always send the poor gitu-gitu. nyerempet ke itu juga ke tentang protes ke government. Gue potong sebentar nih karena gue pecinta popang kan. Jadi waktu itu kan American Idiot tuh juga karena itu kayaknya ya waktu itu dibikin tuh American Idiot siapa namanya? Green Day. Green Day. Oh, Hmm. oh iya Emang benar. banyak sih kayaknya waktu itu ya yang political movement lewat musik tuh dari buat ngeprotes si siapa dulu namanya George yang Bush. invasi ke George Bush. Oh iya, SMA apa gue ya? SMA itu, gue waktu Cewek itu, pasti ini. iya sih, sumpah ya, gue tuh sempat nyasar ke R&B bentar gara-gara Usher tuh, album yang ya, gue sempat agak nyasar tuh, Ya nggak apa-apa R&B, juga nyasar ke R&B mah bagus R&B. terus kayak gara biasa lah gara cewek, terus Oh, kayak terus makin ya, dalam nih, makin dalam nih kayaknya. Lama-lama curhat. iya nih gue takut kebablasan. Takut Habis itu kebablasan. baliknya tuh gue kemana ya? Lebih ke Ke kamar kayak ke kamar ya. ide. Gila lu zaman SMA udah ngamar ya? Buset. Ya iyalah Gua kan mah tidur di kamar. Iya. Mm-mm. Gue sih di ruang tamu dulu. Oh gitu. Di ruang tamu kasihan ya. amat sih hidup lu. Kasihan deh pokoknya. Enggak. Gue tahu nih di ruang tamu mainnya nih. Kenapa? Di ruang tamu kan mainnya kan lu. Apa? Di ruang tamu kan mainnya. Main apa ya? Iya. Sama Main apa? teman-teman di ruang tamu kan. Iya. Iya. Sama Sama teman-teman. Oh sama rame-rame gitu. pacar juga. Ya rame-rame. Oh sama pacar. Ya ngapel kan ngapel. Ngapel ya mentoknya di ruang tamu. Masa Sama dibawa ke teman-teman. dalam. Jujur gue agak lupa lagi sama gue apa. Wah, lu berarti lu kebanyakan pacaran lu kali. Bisa jadi ya. Nah, Bisa jadi. ngomong-ngomong cewek nih. Itu nih. Karena itu jujur gue juga terpengaruh tuh gara-gara cewek. Jadi selera musik gue berubah tuh. Yang tadi metal, gue jadi suka lagu-lagu indies breed gitu. Indies breed. Contohnya apa tuh, Ju? Kayak Arctic Monkey gitu kan. Oh iya itu. Oh. SMP sih. Cobain. Gitu. Karena gue tuh dulu kan gue suka nge-gigs kan, suka main kan. Tapi gue dulu gigs lagu metal. Tapi kadang gue suka ikut kayak gigs yang British gitu. Cewek-cewek itu lucu-lucu. Sudah asal gue itu bisa ngelawak gitu ya, kayak Oma, Atun. Ya masak air gitu-gitulah. Lucu sih. Enggak usah gue kayak gemes gitu lah kayak. Gimana ya ngeliat itu kayak bikin sayang gitu. Astaga. Lemah anak. Jadi buat pendengar yang sebut nama dong. Aduh. Banyak cuy. Tapi sekarang aja ya.
Ya. Jagoan gue sih, nih buat para pendengar nih, kalau lu tahu Carita Utami, dia emang terkenal sih. Itu jagoan gue sekarang sih. Oh, ini lokal nih. Lokal. Oh. Lokal aja. Justru itu. Jadi karena gigs kan cewek-cewek yang gue lihat di gigs itu, dandannya itu dandan indis gitu. Dan gue tuh kayak demen aja gitu. Terus gue kayak, Tuh guys, kalau ada yang belum tahu, Fetisnya Juju. disebut nama gue anjir, kampret. Fetisnya Juju. Ya gue masuk ke cewek-cewek yang dandanannya indis gitu sih. Kayak enak aja dengerin. Yang rambutnya tuh di bob, terus pakai boots gitu ya. Iya. Terus pakai apa tuh? Namanya tuh dress Ape kayak boots. gitu ya. Oh, Apa boots? yang ada Proyek meteran dong. airnya. Proyek dong. Pakai helm proyek. Nah, di situ gue mulai ngulik-ngulik lagu-lagu Brit sih, kayak The Vines, Winning Days kalau tahu tuh. The Winning Days Ago. Terus Super Grace, All Right kalau tahu. The Zutons. Wah, lu kaya banget sih kayaknya lu, referensi lu pada waktu itu ya. SMA itu ya? SMA, The Zutons. Lu tahu lagu ini sih apa? Amy Winehouse ya? Amy Winehouse, gue tahu beberapa. Kan dia kan Yes, terkenal lagunya tuh Valerie ya? Iya benar. Nah, itu padahal bukan lagunya dia tuh. Oh gitu. Lagu aslinya The Zutons. Zutons itu band indie. Band indinya Inggris lah gitu lah. Oh, buat info nih, gue nggak tahu. Gitu. Gue baru tahu ya zaman-zaman akhir SMA ke kuliah sih. Terus Block Party gitu. Gue mulai suka lagu-lagu gitu tuh. The Strokes, tapi kalau The Strokes kan kayak British wannabe ya. Emang ini bukan British? Bukan, The Strokes mah asli US tuh. Oh ya? Baru tahu. Apa gue salah ya? Dah? Iya bener tuh. Sebuah band rock Amerika Serikat asal New York. New York. Bukan dari Inggris itu, band US. Banyak orang salah kaprah tuh kayaknya. Iya. Berarti dia berhasil menipu ya? Wannabe-nya berhasil. Waktu gue ada skena anak-anak British, mostly sih, tapi nggak mostly, misalnya beberapa orang tuh kayak malah cenderungannya benci sama The Strokes gitu. Karena itu ya jadi kayak British wannabe gitu. Kopi British wannabe. Tapi gue sih kalau pribadi sih, ya gue suka aja lagunya gitu. Iya, itu kan kita nggak peduli asal dari mana ya. Genre aja. Iya. Kalau SMA sih, kalau gue mumpung inget gue yang ini soal I Am Sam, gue nemu nih lagi. Wah, apa tuh? Jadi tuh si Samnya ngomong waktu gue lupa sih ini tuh setnya tuh kayak gimana. Sorry nih. Dia tuh bilang ke anaknya, okay, remember when Paul McCartney wrote the song Michelle, and then he only wrote the first part, and he said, and then he gave the part to John Lennon, and he wrote the part that said, I love you, I love you, I love you. And Annie said would be the same song without that, and also the world. Anjir, gue langsung, maksudnya tuh, I love will not be the same without love. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Itu buat gue waktu itu, anjing keren banget. Iya, emang keren banget sih. Gue kalau nginget-nginget sekarang tuh kayak wah gila tuh the best banget tuh film. Gue belum nonton sih. Kayak gue harus nonton sih itu film. Iya, lo harus nonton sih Ju. The best. Iya, sorry kayak gue potong. Lanjut. Nah, tadi kan ngomongin The Beatles tuh. Ya, tadi kan gue kuliah tuh mulai dengar lagu British kan. SMA akhir ke kuliah lah. Nah, jujur gue tuh mulai tahu Beatles tuh. Walaupun gue waktu SD itu bokap gue tuh suka ngecokokin gue lagu-lagu Beatles gitu. Karena waktu itu kan gue kan lagu-lagunya kan ya kasar gitu kan. Terus kayak bokap gue tuh khawatir gitu loh. Iya sih. Dia melawan, inilah denger lagu Beatles gitu loh. Tapi gue masih, wah itu nggak cowok gitu. Masih bego lah. Fanatik buta. Patriarki aja. Fanatik buta gitu kan.
Nah pas kuliah tuh itu lagu pertama kali yang gue denger Beatles tuh lagunya yang di cover sama Maroon 5. Vokalis siapa namanya? Lupa gue. Maroon 5? Adam Levine. Adam Levine ya. Adam Levine. Adam Lippen. Adam Levine. Repeat. Ya, dia nge-cover lagunya If I Fell in Love with You. Gitu. Lagu keren banget. Nah di situ gue Iya. mulai tuh terbuka mata gue, cakrawala gue mulai meluas di situ tuh. Cakrawala. Gitu. Dia lebih parah dari demokrasi nih. Cakrawala. Anjir. Di sini kosakatanya berat-berat ya. Oh, berat apa sobrat gak tahu deh. Gue mesti lagu Beatles di situ tuh. Akan-akan intelek. Urba gua. Terus. Nah situ gue mulai tuh kayak mulai ngulik John Mayer juga, Jimi Hendrix, SRV, Stephen Ray Vaughan tuh, blues. Karena gue tuh juga mulai nongkrong sama anak-anak blues sih waktu itu. Tapi gue bukan orang blues sih, maksudnya ya ikut-ikut nongkrong bawa bapak sih, bukan anak-anak sih, cuma bawa bapak blues gitu. Bapak-bapak. Ketuker sih jangan nggak usah bedain nih bapak-bapak sama anak-anak. Guanya masih anak-anak jadi di situ karena gue paling muda sendiri, karena udah bawa bapak gitu kan. Di situ gue juga kayak diledek-ledekin, lu ngapain sih lagu-lagu metal gitu kan. Itu kan cuma modal drop dia doang sih. Iya sih. Modal drop dia doang. Jadi diturunin ya. Modal doang. Gue yakin tuh pas game main juga tuh gaya-gayaan doang gitu. Skill mah gitu. Ya biasalah. Karena ya gue mengakui sih. Ya John Mayer kan ya main gitarnya blues skillful banget tuh. Yang gue wajar lah kalau dibandingin sama lagu-lagu metal. Ya bukan banding-bandingin ya, maksudnya ya lebih skillful John Mayer, kita harus mengakui lah. Udah terbukti lah. Gue lagu yang gue suka John Mayer tuh lagunya Who Do You Think I Was? Karena setahu gue tahu tuh intronya bagus banget ya. Aduh, gue gak dengerin lagi. Karena tuh dia bikin lagu itu tuh karena apa namanya? Kalau nggak salah ada yang kayak kritik dia gitu, ngkritik dia cuma bisa lagu-lagu yang ngikuti zaman doang gitu, bukan diri dia sendiri gitu. Akhirnya dia bikin lagu yang Who Do You Think I Was itu ini sih blues banget ya, blues yang rock. Itu jadi dia membuat lagu benar-benar diri asli gue tuh ini. Jadi ada orang yang ngeritik, lu terlalu komersil lagunya gitu lah. Terus akhirnya bikin Who Do You Think I Was. Sama dia nge-cover lagunya Jimi Hendrix yang Wait Until Tomorrow itu keren banget tuh. Kalau nggak salah ada Bold as Love juga. Iya, Bold as Love juga. Jimi Hendrix juga. Dia tuh emang idola Jimi Hendrix. Jadi tuh dia basicnya blues. Tahu gua. Ya benar-benar emang blues dia. Aslinya mah blues. Tapi udah setelah Continuum kayaknya albumnya udah nge-pop deh kayaknya ya. Kayak Better Studies. Dia tuh waktu album, dia tuh kayak eksperimen kali ya. Albumnya yang mana itu country gitu. Gue lupa album yang yang foto album itu lagi di sawah sih. Nah, John Mayer tuh yang bikin dia terkenal, bukan bikin dia terkenal sih. Maksudnya tadinya kan dia di apa sih? Anak-anak nerd gitu lah gitu. Nerd terhadap musik ya. Dia tuh ikut University of Berkeley gitu kan. Nah, yang bilang lu harus bikin lagu lu sendiri, lu mendingan jadi songwriter. Kalau lu tahu itu yang ngomong itu namanya Tomo Just Funky. Tomo Just Funky itu gurunya dia tuh. Siapa tuh? Gue nggak tahu. Siapa tuh? Ada Tomo Just Funky. Itu gurunya diulang terus, nggak jelasin. Ada Tomo Just Funky. Siapa tuh? Pokoknya dia penasaran. Pokoknya itu Tomo Just Funky. Oke. Siap. Ya udahlah. Maksudnya dia orang US gitu, orang temennya dia lah ya. Jadi Tomo Just Funky itu gurunya dia. Diulang terus gitu. Kayak informasi cuma sampai situ doang. Kayaknya dia risetnya baru sampai situ gitu. Iya ya. Enggak, sebetulnya gue ada riset, cuman kayaknya nanti mendingan dibahas satu episode sendiri John Mayer. Kepanjangan kemana pasti itu banyak sih gue. Bisa. Tapi by the way ya, kenapa? Dari tadi kan kayak lu pada ngomongin SMA kuliah gitu. Lu nggak ada yang ketularan sama waktu zaman pensi waktu dulu ya, kayak di Upstairs,
terus Oh, Efek Rumah Kaca, ini terus kita The bisa Addams kayak bisa balik gitu-gitu. lagi ke SMP kalau gini mah. Iya, Gue gak itu segitunya lagi. lu nggak segitunya ya? Gue dulu Enggak. jadi pada saat lu tadi cerita gitu ya, SMA, kuliah gitu yang tadi Juju cerita tentang apa tuh Ju tadi yang indie breed kayak gitu ya. Iya sebetulnya kalau gua bahas pas gua migrasi lah, anjir Hmm. migrasi udah kena kait ya anjir. Anjir. Kayak ikan salmon. Kayak server, kayak server di migrasi. Ih. Emang tadinya gue masih kayak cinta buta gitu loh sama lagu-lagu metal. Hmm. Nah pas gue SMA, karena gue cinta pada seseorang, Aduh. Gak Berat nyerempet. ini. nah gue mulai suka lagu Brit kan, Nah, gitu. Gue juga suka lagu-lagu indies kan. Tadi kan gue mention gue suka cewek-cewek indies. Sebetulnya gue suka juga tuh ikut pensi kayak Goodnight Electric, oh iya, Gunnar gitu kan. Electric. Pokoknya band-band The Bee Gees lah, Iya, 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 gitu. iya. Dan itu masih eksis loh mereka sampai sekarang ya nggak sih? Masih Iya. berkarya lah gitu ya. Terus seru juga sebetulnya kalau bahas-bahas band-band The Bee Gees itu. Gue pengen tapi Iyalah gue itu ngulik lagi bener wajib tuh itu. itu. Wajib tuh Hmm, dibahas tuh. wajib. Jadi, pokoknya Matraman tuh itu song anthem gue dulu lah. SMA tuh ya. SMP bukan itu? SMP, SMP SMA itu. ya. SMP, iya, iya, iya. Gue mulai dengerin sih SMA sih yang albumnya yang Energi itu. Sorry, SMP itu ya? SMP Matraman tuh. Iya, iya, iya. Karena gue tuh dulu kan SMP di daerah Matraman kan. Jadi pas denger lagu itu tuh kayak benar-benar membayangkan tuh Oh, debu, anak-anak tawuran. iya, iya, iya. Lo yang Kalau mana? Lo yang tawuran apa debunya? gue lebih ke ini sih, lebih ke debu sih. Karena kalau ada tawuran Iya. gue kabur. Aja. Teriak-teriak aja. Atau itu, Wah. atau yang wanita malam ya. Lah, lu gitu. Soalnya di Gimana liriknya sih? gitu, di liriknya Matraman ada bahas tentang, tapi menggambarkan kondisi daerah Matraman Matraman. sih, iya kan? Hmm. Siang-siangnya ada, Gue jujur aja sih, gue tahu ada daerah namanya Matraman tuh gara-gara lagu itu gitu. kan di lagunya kan gitu kan, siang-siangnya demi celurit, mistar, dan batu terbang pelajar, Pelajar. wede, gitu kan. Nah, di liriknya the best ya. Beda Terus ya. mulai ke Dapet. malam, Iya. orang-orang mulai lenggang, perempuan malam berdatangan, waduh. Anjir, keren juga. Gue Jadi gak kan ikut dalam sih, banget. fun fact. Kalau lu Fun fact. tahu itu kan di upstairs kan pentolannya Jimmy Multazam kan. Hmm. Lu tahu lagunya The Adams nggak? Tahu lagu, tahu band The Adams nggak? The Mm-mm. Addams tahu. Tahu lagunya yang konservatif? Tahu. Nah, Siang itu ya. itu, gue suka banget kan. Itu benar-benar menggambarkan kita lagi ngapel ke cewek kan ya. Yoi banget. Iya kan? Yoi. Mm-mm. Ngobrol dari siang sampai malam, jam 9 malam cuman minum 3 gelas doang kan. Berarti kan kita banyak ngobrolnya kan. Iya. Angin Atau Kere. Gue masih nungguin berhembus. fun fact-nya nih. Fun Nah, fact-nya mana nih? fun fact-nya tuh, lu tau gak sih tuh lagu itu, emang musiknya dibuatnya sama di Adams ya, tapi liriknya tuh yang ngasih si Jimmy Multazam. Oh gitu. Jadi Yo, kayak gue pernah denger nih. jadi ceritanya tuh Hmm. si Jimmy Multazam tuh bikin, gue lupa lah albumnya mana, minta tolong ke salah satu personelnya di Adams, tolong dong apa namanya masterin atau mixing lagu gue, tapi gue nggak punya duit. Terus kata temennya, kata anak di Adams tuh, udah lah nggak apa-apa, itu selalu gitu kan, biasalah kan persahabatan kan sama-sama anak IKJ kan. Iya. Terus kata Jimmy-nya, gini aja deh, gue kasih lu satu lagu hits, lu mixin lagu gue. Terus ketawa-ketawa mereka kan, hahaha. Soalnya yang Kayak dikasih, udah pasti aja hits gitu ya. ini gue kasih satu lagu hits, tapi lo miskin gue ya. Terus kata-kata hahaha. Nah, lagu yang dikasih tuh itu konservatif itu. Udah bener jadi hits anjir. Bener jadi Iya. hits, iya, iya, iya. Ada Juga di sih. Adams itu kan konservatif paling terkenal sih kayaknya. Iya. Iya. Walaupun gue di Adams tuh yang mana ya? Gue sih yang paling gue banget tuh apa di Adams. Aduh, gue lupa lagi judulnya apa ya? Halo Benny. Bukan. Oh, Hanya kau. hanya kau. Iya, iya, itu enak juga sih. Gue itu tuh. Itu gue tahu fakta itu di channel YouTube-nya Buluk Iya, sama Super Glad ya, Blue Hendrik Super Glad. Super Glad.
dia wawancarain Jimmy di situ. Jadi buat pendengar nih, lu coba aja cek tuh di channelnya Catatan Si Buluk. Yoi. Si Buluk. The best sih itu begitu gue dengar cerita itu sih, itu emang ini sih, emang langsung merinding gitu ya. Salah sih Gue konsep. juga merinding sih. Gitu. Hmm. Oh, anjir, ternyata gini di Black ceritanya ini. Kok bisa bareng gitu sih merindingnya? Karena waktu itu emang kita lagi sebelah-sebelahan ya. Ya. Tegangan tinggi. Oh, udahlah, nggak usah. Aduh. Udahlah. Enggak. Masa ngomongin itu. Berat soalnya. Suka baperan. Oh iya. Jadi kan kita kemarin sering ngebahas gitu ya, terus udah banyak aja yang nerornya nggak sih, Cu? Gue sih belum sih. Tapi emang kemarin mobil gue mogok. Gue nggak tahu kenapa tuh. Iya, sama gue juga tiba-tiba gas motor gue gasnya nggak jalan kayak gitu. Lo ngalamin nggak, Tok? Enggak sih. Terus sekitar rumah gue banyak rumah kebakaran. Gue juga nggak tahu kenapa tuh. Iya. Kayaknya Nggak tahu lah. Sial ya. Jangan. Nah, tadi kan ini kan masalah masih kita zaman kuliah. Atau kalau kerja lu dengerin lagu apa? Wah, gue udah ngawur sih. Semuanya sih gue bingung kalau semuanya makin sini makin nggak per genre gitu, nggak per band. Even lebih makin sini itu per lagu gitu loh. Oh, per lagu. Tapi lu ini sih kayak ngikutin lagu-lagu EDM gitu nggak sih? Apa? EDM gitu lo ngikutin nggak sih? Apa tuh EDM? Maaf. Electronic Dance Music. Oh, gua nggak terlalu. Mungkin coba sebutin satu deh. Gue mungkin ngikutin, cuman nggak tahu itu IDM. Z sih tahu lah, Z. Oh iya, iya tadi gue bilang itu kan dari suggestion Spotify juga ada lah gitu. Avicii gitu. Kayaknya top 40 top 40 kayaknya juga kebanyakan udah sekarang udah itu ya, udah banyak EDM ya kayaknya. Ya nggak sih? Ya lagu-lagu emang kekinian sih. Gitu. Gue suka banget. Identik high end, soalnya di setel di clubbing. Jadi itu cewek-cewek dan semua itu banyak tahu lagu itulah. Iya sih sebetulnya kalau jujur kalau ya kayak ini mah selera ya. Kayak vibes DWP gitu sih gue gak begitu suka sih. Gue lebih suka vibes gigs indies. Oh, iya. Tapi bukan berarti jelek ya. Tapi gue suka lagunya. Terutama lagu-lagunya Z tuh kayak Spectrum, Find You, Addicted to Memory itu. Karena Z tuh sebetulnya background-nya tuh dia pianis, dia klasikal gitu. Oh. Dia keluarga dia tuh orang Rusia kalau salah deh. Keturunan Rusia gitu. Dan bokap itu musisi klasikal gitu, setahu gue. Apa bokapnya doang lupa gue. Pokoknya intinya dia sebetulnya background itu orang klasik gitu. Tapi karena dia produser musik, terus dia melihat zaman, nah konsep lagu-lagu klasik yang ribet-ribet itu dia pindahin ke EDM. Makanya lagunya kayak kompleks banget kalau denger. Nggak cuma jedak-jeduk doang ya. Nggak cuma jedak-jeduk doang. Banyak layernya lah. Banyak layernya betul. Terus Diplo, gue juga suka tuh. Kalau Diplo tuh kalau lo tahu, Diplo juga seru nih kalau bahas tentang Diplo sendiri. Itu seru. Kenapa tuh? Karena dia tuh bikin lagu tuh melalang buana ke India. Oh ya? Di India juga dia hampir mati tuh. Kenapa? Ada cerita dia hampir mati. Jadi dia nggak punya duit gitulah. Terus ditantang, kalau nggak salah ditantang, suruh nyebrangin sungai. Tapi itu kalau nggak salah sungai gede gitu di India, saking dia butuh duit, ditantang nyebrang sungai gitu. Taunya dia hanyut. Iya, betul. Desperate banget kali ya. Iya, desperate banget. Gitu lah. Pokoknya dia seru sih dia ininya ceritanya. Dia pernah bayangin anak clubbing EDM gitu ya. Tapi dia jadi pembicara di acaranya Harvard apa Oxford gitu. Random banget. Lupa gue coba cari dulu di YouTube. Ntar. Ya salah satu Ivy League inilah university. Yoi. Apa? Yang gue penasaran sebenarnya topiknya itu apa ya yang dia omongin? Iya, bahas apa ya? Nah, misalnya apa, history of EDM kali gitu ya, atau apa gitu mungkin. Karena ini sih, karena
sebetulnya sih di Oxford. Jadi dia kayak ngebahas orang-orang sukses lah. Nah, salah satunya Diplo. Oh. Jadi dia setahun itu bisa bikin lagu 5.000 lagu per tahun. Wah gila. Tapi dari 5.000 per Satu tahun. lagunya 2 detik. Itu mah bikin sampling kali maksudnya. Udah, satu lagu. jadi dia maksudnya kerja keras dia untuk membuat satu lagu yang benar-benar terkenal kayak Where Are You Now tuh. Lagunya sama dia Justin Bieber. Ya dia itu bikin lagu itu bukan berarti tiba-tiba bikin lagu jadi bagus. Ya gue setahun bisa bikin lagu 5.000, dia bilang gitu. Maksudnya ya menggambarkan bikin lagu itu nggak gampang, nggak tiba-tiba langsung terkenal, tapi ada prosesnya jauh panjang. Terus dia ceritain lah perjuangan dia untuk mencintai musik lagu EDM. Jadi dia nggak bisa main gitar, dia nggak bisa main apa. Dia gue cuma suka lagu, gue cuma bisa ngerekam, tapi bisa bikin lagu yang diakui dunia gitu. Kayak gitulah. Keren sih ceritanya. Tadi itu bahas di blog keren juga sih. Keren. Kalau EDM sih gue kalau lo tahu ya, kalau EDM mungkin gue kemarin ke naksir lagi. Apa ya maksudnya? Kena sihirnya tuh sama aliran itu, salah satu aliran EDM trance, lo tau nggak? Oh, tahu. Nah itu tuh kan jadi kan gue sempat bahas juga ya kalau di episode-episode yang lain gitu gue sempat bahas gue suka lagu yang temponya tuh tinggi gitu. Nah kalau trance tuh kan kayak dia konstan tinggi tuh. Kayak Tiesto gitu ya, lagu-lagu Tiesto gitu kan, trance itu kan. Iya kayak gitu-gitulah. Yang Jadi dia nggak ada. Nah itu tuh gue suka banget sih. Itu buat kerja ya pada saat gue kerja tuh. Jadi kalau nggak lagu punk, lagu EDM, trance ya terutama. Sama sekarang sih baru dengerin yang apa tuh? Lo-fi music ya apa sih? Oh, kalau gue lo-fi music tuh pas gue kerja. Karena itu ngebantu gue fokus. Lo-fi music kan lebih ketenang sih. Jauh lah sama trance. Iya, karena tapi kan gue suka yang ada konstan, misalnya suara kick yang dup. Pokoknya bikin semangat gitu ya. Iya, bikin semangat gitu. Pumping gitu ya. Ya, pumping. Pumping. Pumping kan? Iya, pumping bener. Bener. Apa sih? Air. Ngompa. Iya. Kalau lo ngomong soalnya salah pokoknya. Iya, kalau lo ngomong tuh jadi ini. Negatif lah pokoknya. Ini kayak perlu diedit deh. Edit nggak ya? Paling dikasih pip gitu. Ya emang ngomongin artis tadi kita udah sebut Diplo lah, System of a Down, terus lo tadi John Mayer. Kayaknya emang seru nih kalau kita bahas artis legend nih ke depan nih. Tapi gue udah bingung sih. Gue sih ada 2 ide sih. Gue pengen bahas Beatles itu kan banyak hint dan ceritanya kan ya. Never ending story. Atau ini nih, sebetulnya tadi ada 2 band, menurut gue ya, itu 2 band legend yang tadi kita belum sebut sih. Apa tuh? Itu gue mau bahas Brit War sih. Oasis versus Blur tuh. Wah, itu keren. Wah, itu seru juga. Kan? Seru sih. 90s banget itu. Yoi. Gallagher bersaudara versus Daron Albarn. Damon Albarn. Daron siapa ya Daron ya? Oh, Daron mah itunya gitarisnya System of a Down. Daron Malakian. Sorry. Damon Albarn versus Gallagher bersaudara. Nah, kita lihat ini kali God bless Ahmad Albar. Oh, itu legend juga loh, tapi itu legend juga loh. Legend juga. Bener, legend, tapi nggak ketemu sih sayangnya. Iya. Daron Albarn. Nah, bukan berada di Brit War itu kalau. Ya, kita harus bahas tuh dua topik itu tuh. Oke, thank you udah dengerin podcast kita. Mungkin banyak halor ngidul nih. Tapi semoga bermanfaat. Semoga episode selanjutnya kita bakal lebih bahas lebih dalam lagi, jadi lebih banyak informasi yang masuk ke para pendengar. Pastinya. See you on next episode. Bye. Bye.